Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait tipe interaksi obat dengan komponen nutrien dalam tubuh. Anggota kelompok kami yaitu Dimas Wahyu Wimantoro, Mesiva Putri Anjani, Ratu Fernanda Nurnasma, Rania Fariba Sembul, dan Virgilia Suto Geluboko. Pengaruh makanan terhadap obat. Terdapat keberadaan makanan atau zat gizi dalam saluran pencernaan dapat berdampak pada penyerapan obat-obatan. Seperti pada penyerapan suplemen zat besi dapat menurun sampai 50% jika diberikan bersamaan dengan makanan, dan penyerapan yang baik terjadi jika diminum bersama dengan 4 gelas air dalam keadaan lambung kosong. Kemudian ada penyerapan obat-obatan anti-osteoporosis seperti Fosamax atau Astonel. Jika diberikan bersamaan dengan makanan, terjadi kemungkinan menurun sampai 60%, dan juga jika diminum bersama dengan kopi atau jus jeruk. Berikut makanan yang dapat mempengaruhi obat-obatan yang dikonsumsi. Seperti olahan produk susu, mengkonsumsinya harus menghindari dari obat seperti ibuprofen atau sodium diklofenat, karena dapat meningkatkan gangguan saluran pencernaan. Begitu pula dengan teh dan kopi. Kemudian, ada jus grapefruit. Dapat menghambat metabolisme banyak obat dengan mengaktifkan enzim metabolisme yang terdapat pada usus, yang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dan kemungkinan mengalami keracunan. Selanjutnya ada minuman soda dan alkohol. Alkohol dalam kombinasi dengan beberapa obat akan meningkatkan efek racunnya, seperti pada obat-obat penekan susunan saraf pusat atau CNS depression, akan menghasilkan rasa mengantuk yang hebat, bahkan dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Kemudian jika dikombinasikan dengan pengiritasi yang lain seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dapat meningkatkan kemungkinan perdarahan pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada efek malnutrisi pada obat-obatan. Yang pertama, kadar albumin. Kadar albumin yang rendah dapat menyebabkan beberapa jenis obat menjadi lebih kuat. Selanjutnya, komposisi tubuh. Orang obesitas dan lansia memiliki rasio jaringan lemak yang tinggi, sehingga obat yang larut dalam lemak dapat terakumulasi dan menyebabkan risiko keracunan. Selanjutnya ada efek makanan terhadap obat-obatan. Jenis zat gizi yang pertama, dia tinggi protein dan rendah karbohidrat. Jenis obatnya ada theophyllinia atau obat asma. Efeknya dapat meningkatkan clearance dalam obat. Jenis zat gizi berikutnya ada grapefruit dengan jenis obat beta blocker calcium channel. Efeknya dapat menghambat metabolisme usus, meningkatkan efek obat dan resiko keracunan, dan mengganggu penyerapan obat. Zat gizi berikutnya ada vitamin D, vitamin K, dan asam folat dengan jenis obat phenobarbital dan phenytoin. Efeknya meningkatkan metabolisme dari zat gizi tersebut. Selanjutnya, zat gizi biotin, vitamin D, dan asam folat dengan jenis obat carbamazepina. Efeknya dapat mempengaruhi zat gizi tersebut yang menyebabkan kemungkinan habisnya persediaan dalam tubuh. INH atau obat antituberkulosis dapat menghambat konversi piridoksin ke bentuk aktifnya, sehingga berada pada risiko tinggi karena menyebabkan defisiensi. Selanjutnya ada hidralazin, penasilamin, levodopa, dan sikloserin, merupakan obat yang kerjanya antagonis dengan piridoksin. Selanjutnya ada methotrexate
dan pirimetamin, merupakan antagonis dari asam folat. Yang terakhir ada grapefruit, yang menghambat metabolisme banyak obat dengan meningkatkan enzim metabolisme pada usus yang menyebabkan peningkatan aktivitas dan kemungkinan keracunan. Makanan atau zat gizi terhadap obat-obatan. Diet rendah natrium akan banyak menyerap kembali litium dibandingkan natrium. Sedangkan diet rendah natrium akan lebih banyak menyerap kembali natrium dibandingkan litium. Selanjutnya, diet ekstrim dapat mempengaruhi pH pada urin yang berpengaruh terhadap penyerapan kembali obat-obatan yang bersifat asam dan basa. Selanjutnya, efek obat pada zat gizi. Yang pertama, obat-obatan diuretika seperti furosemid dan bumetanida dapat meningkatkan ekspresi kalium, magnesium, natrium, klorida, dan kalsium, sehingga pasien perlu tambahan suplemen. Bagi yang menggunakan dalam waktu lama, dosis tinggi, diet buruk, dan kadar elektrolit darah harus dimonitor. Diazid diuretik atau HCP dapat meningkatkan ekspresi kalium dan magnesium, tetapi mengurangi penyerapan kalsium. Pemberian suplementasi kalsium dosis tinggi dapat menyebabkan terjadinya hiperkalsemia. Selanjutnya, diuretika kalium sparing atau spironolakton dapat meningkatkan ekspresi kalium, natrium klorida, dan kalsium. Kadar kalium dapat meningkatkan ke tingkat yang berbahaya jika pasien mengonsumsi suplemen kalium atau menderita insufisiensi ginjal. Selanjutnya, kortikosteroid dapat menurunkan ekspresi kalium, mengakibatkan retensi natrium dan air, meningkatkan ekspresi kalium dan kalsium, sehingga dianjurkan untuk diet rendah natrium dan tinggi kalium. Suplementasi kalsium dan vitamin D juga dianjurkan pada pemakaian obat steroid yang lama, seperti pada lupus rheumatoid arthritis, untuk mencegah osteoporosis. Selanjutnya, fenotiazin, obat antipsikotik, dapat meningkatkan ekspresi riboflavin, dapat mengakibatkan defisiensi riboflavin pada pasien yang asupan makanannya buruk. Cisplatin dapat menyebabkan keracunan ginjal dan terbuangnya magnesium, yang mengakibatkan hipomagnesemia akut pada 90% pasien, seperti pada pasien hipokalsemia, hipokalemia, dan hipofosfatemia. Dan mungkin perlu suplementasi magnesium intravena atau hidrasi pasca pengobatan, yang dapat bertahan beberapa bulan atau tahun pada tubuh manusia setelah terapi selesai. Selanjutnya, efek makanan atau zat gizi pada aksi obat. Yang pertama, obat MAOI atau monoamine oxidase inhibitor yang berinteraksi dengan agen penekanan dalam makanan seperti tiramin, dopamin, dan histamin. Reseptor pada umumnya didominasi dengan cepat oleh MAOI yang dapat mencegah pemecahan tiramin dan reseptor lain. Asupan yang bermakna dari makanan-makanan yang mengandung tiramin tinggi seperti keju dan daging awetan oleh pasien yang mengonsumsi MAOI dapat mencetus krisis hipertensi. Selanjutnya, kafein yang dapat meningkatkan efek merugikan dari obat stimulans atau perangsang seperti amfetamin, methylphenidate, dan theophylline yang dapat menyebabkan kegelisahan, tremor, dan susah tidur atau insomnia. Kafein juga melawan efek anti kecemasan pada obat-obat penenang. Selanjutnya, warfarin atau antikoagulan yang berinteraksi dengan mencegah perubahan vitamin K ke dalam suatu bentuk yang dapat dipakai. Dengan menelan suatu bentuk yang dapat dipakai dari vitamin K akan menyebabkan lebih banyak produksi faktor pembekuan dan membuat obat ini menjadi kurang efektif, sehingga pasien harus mencapai suatu keseimbangan atau status tetap antara dosis obat dengan konsumsi vitamin K. Dan dianjurkan agar status asupan vitamin K tetap. Makanan-makanan lain juga yang mempunyai kualitas antibekuan seperti bawang putih, bawang merah, vitamin E dalam jumlah besar, dan ginseng juga mempunyai efek tersebut. Selanjutnya yang terakhir, alkohol.
Alkohol dalam kombinasi dengan beberapa obat akan meningkatkan efek racunnya. Dengan obat-obat menekan susunan saraf pusat atau CNS depresan akan menghasilkan rasa mengantuk yang hebat dan kehilangan koordinasi dan menyebabkan iritasi lambung. Selanjutnya, jika dikombinasikan dengan pengiritasi yang lain seperti NSAID dapat meningkatkan kemungkinan perdarahan saluran pencernaan. Dan tidak boleh dikombinasikan dengan obat-obatan hepatotoksik seperti acetaminophen, amiodaron, dan metronidazole karena dapat menghambat glukogenesis jika dikonsumsi dalam keadaan puasa dan dapat memperpanjang masa hipoglikemik yang disebabkan oleh insulin atau obat diabetes lainnya. Selain itu dapat menghasilkan reaksi yang mengancam hidup jika dikombinasi dengan disulfiram atau antabus yang mencegah metabolisme etanol oleh hati. Selain itu menyebabkan mual, sakit kepala, wajah merah, dan kenaikan tekanan darah. Lalu metronidazole, ceftriaxone, chlorpropamid atau diadem, dan procarbazine dapat menyebabkan gejala-gejala yang serupa. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis obat yang berinteraksi dengan grapefruit. Yang pertama ada obat antihipertensi, contohnya itu vilodipin, nifedipin, nimodipin, nicardipin, dan istradipin. Yang kedua ada obat imunosupresan, contohnya itu siklosporin dan tacrolimus. Yang ketiga ada obat antihistamin, contohnya itu arsenizol. Yang keempat ada obat protease inhibitor, contohnya yaitu saquinavir. Yang selanjutnya yaitu jenis obat penurun lemak. Contohnya atorvastatin, rovastatin, dan simvastatin. Yang terakhir yaitu jenis obat anti cemas atau antidepresan. Contohnya itu bustiron, diazepam, midazolam, triazolam, zaleplon, carbamazepin, clomitramin, dan trazodone. Selanjutnya, efek samping dari obat yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama, mempengaruhi perubahan nafsu makan. Contoh obatnya itu obat dari penurun nafsu makan, seperti antiinfeksi, antineoplastik, bronchodilator, obat-obat kardiovaskular. Kemudian ada contoh obat dari penambah nafsu makan seperti antikonvulsan, golongan psikotropik seperti antipsikotik, antidepresan, trisiklik, dan monoamin atau MAOI. Kemudian efek sampingnya terhadap gangguan rongga mulut. Yang pertama, gangguan pengecapan dan penciuman. Contohnya itu obat cisplatin, capropil, aprenavir, phenytoin, dan clarithromycin. Kemudian mukositis, yaitu contoh obatnya itu antineoplastik. Selanjutnya mulut kering, contoh obatnya antikolinergik, trisiklik antidepresan, contohnya amitriptilin. Kemudian ada antihistamin, contohnya difenhidramin, dan ada antispasmodik atau contohnya itu oxybutinin. Efek samping pada obat selanjutnya yang mempengaruhi status gizi yaitu mengalami gangguan saluran pencernaan. Contoh obatnya itu alendronat atau fosamax, yaitu obat anti-osteoporosis yang menyebabkan esofagitis. Makanya pasien yang mengkonsumsi obat ini harus duduk dulu selama 30 menit. Kemudian ada aspirin atau NSAID lain, yaitu contohnya gastritis, mengalami gastritis. Kemudian ada obat orlistat, menyebabkan lemak terhambat, terdapat bercak minyak, defekasi dadakan, kemudian inkontinensia. Kemudian ada yang menyebabkan diare yaitu seperti obat laktatif, antiretrovirus, antibiotik, antineoplastik, obat cair dalam eliksir. Kemudian efek samping yang selanjutnya yaitu terhadap kadar gula darah, yaitu obat-obat penurun gula darah seperti antidiabetes,
obat-obat penyebab hipoglikemia. Kemudian peningkat gula darah seperti antiretrovirus dan protease inhibitor. Selain itu juga ada obat diuretik antihipertensif dan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang menyebabkan perubahan kadar gula darah. Selanjutnya ada niacin atau antihiperlipidemik, baclofen. Kemudian ada kafein, ada olanzapin, siklosporin, dan interferon alfa 2A. Selanjutnya, implikasi zat-zat gizi dari zat tambahan pada obat. Yang pertama, ekspien atau ramuan tidak aktif yang ditambahkan obat seperti pengisi, penyangga, pengikat, penghancur, penyedap, pengawet agen penggantung, dan lapisan penutup disetujui untuk digunakan dalam industri farmasi, sangat bervariasi dari satu merek ke merek yang lain, dan kekuatan rumus dari obatnya yang sama. Yang kedua, ekspien dapat menyebabkan reaksi alergi atau kesehatan pada orang-orang yang mempunyai penyakit celiak sensitif terhadap pewarna serta kesalahan bawaan lahir dari metabolisme. Contoh ekspien yang mungkin menimbulkan reaksi adalah albumin, hasil-hasil gandum, alkohol, tepung sulfit, tartrasin, dan juga minyak nabati. Beberapa obat pada dosis biasa memiliki cukup ekspien yang secara gizi bermakna, misalnya agenerasi berisi 1744 U vitamin E, duplir berisi 50-200 mg magnesium. Selanjutnya, efek makanan atau zat gizi dari makanan internal pada obat-obatan. Yang pertama, kebanyakan obat-obatan tidak boleh dicampur dengan makanan internal. Makanan internal terganggu oleh penyerapan seditoin diberikan jeda waktu 2 jam, makanan internal dengan dosis obat 2 jam atau sebelum 2 jam sebelum sesudah. Yang kedua, obat-obatan yang dimasukkan melalui pipa makanan dapat menyebabkan diare, ikatan obat dengan zat gizi, dan menyumbat pipa jika tidak menerima dosis sepenuhnya obat yang diberikan, sehingga dihindari menambahkan obat ke formula makanan internal. Jika obat harus diberikan melalui pipa, lakukan hal tersebut. Hentikan pemberian makanan biasa, juga masukkan obat, dan bila lagi gunakan bentuk cair dari obat. Hati-hati efek elektrik terhadap fungsi usus. Yang terakhir, perhatikan potensi interaksi antara makanan internal dengan obat-obatan, sentoin, dan ciprofloxacin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.